Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Nastiti Adlika Susilo dengan NIM 23000240032. Di sini saya akan memberikan edukasi hukum yang berkaitan dengan pengaruh sampah terhadap kualitas air dan tanah yang disertai dengan undang-undang yang mengatur bagaimana pengaruh sampah itu dan jika kita membuang sampah sembarangan sanksi atau denda apa yang akan didapatkan. Video edukasi hukum ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengaruh sampah terhadap kualitas air dan tanah, serta penyakit yang dapat ditimbulkan dan solusi apa yang dapat diberikan. Yang pertama, pengaruh sampah terhadap kualitas air dan tanah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari sampah. Sampah sendiri adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang dibuang karena dianggap tidak berguna. Sampah dapat berupa organik atau anorganik dan bisa terurai atau tidak terurai. WHO sendiri, World Health Organization, mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan atau dibuang akibat aktivitas manusia. Nah, sampah sendiri memiliki pengaruh pada kualitas air dan tanah. Pengaruh sampah pada kualitas air yaitu terjadinya pencemaran air permukaan. Sampah yang dibuang ke badan air menyebabkan akumulasi limbah dan merusak ekosistem yang ada di dalam air. Lalu, jenis sampah yang pertama ada sampah organik, di mana sampah organik ini dapat meningkatkan BOD dan COD dan mengurangi oksigen yang ada di dalam air. Lalu berikutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini meliputi sampah plastik dan logam berat, di mana sampah ini dapat mencemari air dan merusak ekosistem yang ada di dalam air tersebut. Lalu dampaknya terhadap biota air, yaitu pencemaran, di mana hal tersebut itu mengancam kehidupan biota air dan menurunkan keanekaragaman hayati. Yang berikutnya adalah pengaruh sampah terhadap kualitas tanah. Yang pertama ada pencemaran tanah. Nah, sampah organik tadi itu dapat mengurangi kesuburan tanah, sementara sampah anorganik dapat mengganggu struktur tanah. Lalu berikutnya adalah penurunan kemampuan tanah untuk menyerap air dan perubahan pH tanah. Selain mempengaruhi kualitas air dan tanah, tentu berdampak buruk untuk kesehatan, di antaranya yaitu dapat menimbulkan penyakit akibat konsumsi air atau pangan yang telah terkontaminasi. Contoh penyakit itu seperti diare, tipes, dan disentri. Lalu penyakit akibat kontak dengan yaitu infeksi bakteri dan penyakit kuning. Lalu ada penyakit akibat vektor penyakit. Sampah meningkatkan populasi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus, di mana hewan-hewan tersebut dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Lalu, apa sih solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan? Yang pertama adalah melakukan pengelolaan sampah terpadu. 3R, yaitu masyarakat dapat mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Lalu yang berikutnya adalah teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan, seperti pengomposan dan konversi limbah menjadi energi. Jadi sampah yang dihasilkan itu dapat dijadikan kompos dan diolah menjadi energi. Lalu ada peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi seperti kampanye. Nah, poin ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena sebelum adanya solusi-solusi lain, yang terpenting itu adalah kesadaran diri sendiri dari setiap individu. Lalu yang berikutnya adalah infrastruktur pengelolaan sampah, di mana pemerintah itu dapat membangun fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Nah, tentu yang terakhir adanya kerjasama dengan instansi terkait, yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, jadi dalam pengelolaan sampah ini, semua itu diikutsertakan ya teman-teman, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta.
Nah, jika kita berbicara masalah sampah, maka tidak akan ada habisnya. Karena menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa Indonesia berada di tingkat kelima sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Posisi tersebut tuh turun dari peringkat kedua pada tahun 2018. Walaupun sudah turun, tapi peringkat tersebut masih jauh dari kata ideal. Apalagi beberapa daerah-daerah di Indonesia mengalami permasalahan terkait sampah. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat adalah di daerah Yogyakarta, yang dimana pengolahan sampahnya itu belum optimal dan banyaknya sampah yang diproduksi dalam sehari, di mana itu sampah yang diproduksi dalam sehari dapat mencapai sampai 60 ton sampah per hari. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang sangat memiliki dampak buruk ya teman-teman, bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai atau di jalan-jalan sepi, menjadi salah satu faktor menumpuknya sampah dan menjadi permasalahan. Karena itu, diaturlah undang-undang mengenai sanksi membuang sampah sembarangan. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 29 Ayat 1, huruf E, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan, baik itu pidana kurungan maupun denda. Semua kembali kepada kebijakan daerahnya masing-masing. Nah, jadi setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi apa yang akan diberikan kepada masyarakatnya jika membuang sampah sembarangan. Contohnya saja nih, di Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Wah, banyak banget ya teman-teman. Nah, beberapa daerah lain juga menerapkan sanksi pidana yang sama dengan Jawa Barat. Salah satunya adalah Lampung Selatan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, secara keseluruhan, sanksi pidana bagi orang yang membuang sampah sembarangan ini tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kesadaran diri dari diri kita masing-masing sangatlah penting ya teman-teman, karena hal kecil baik atau buruk pasti akan memberikan dampak untuk kehidupan kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu teman-teman, mulai sekarang mari kita bijak dalam mengelola sampah agar permasalahan mengenai sampah ini itu dapat berkurang setidaknya sedikit. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.